suami wajib memberikan makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Ini wajib saya kasih. Lalu kemudian kalau saya tidak mampu, tidak mencukupi, maka istri saya menolong saya. Yang diberikan istri saya ke saya itu adalah tatawwu, sukarela, sumbangan, sodakoh. Cuma karena mereka ini hubungannya karena cinta, karena kasih sayang, si istri itu halus, dia dijaganya perasaan suaminya. Lalu dia bilang, "Bang, kau nanggung makan aja ya. Untuk sekolah anak biar aku yang nanggung." Kalau suaminya paham, suaminya bilang, "Sebetulnya kewajiban saya sebagai kepala rumah tangga. Tapi karena kau mau memberi, maka mudah-mudahan Allah memberkahi." Makanya main bola pun kita mesti paham kapan outside, kapan handball. Kalau tidak mengerti, kacau. Ini salah satu kekacauannya. Si suami menganggap ini adalah beban bersama yang dibagi-bagi. Si istri pun tidak sadar dia bahwa yang diberikannya itu sebetulnya adalah sedekah dia. Tapi karena dia nggak ngerti, menjadi kewajiban jadinya. Makanya solusinya tidak ada lain, perlunya kursus perkahwinan. Kalau di Malaysia orang tidak boleh nikah kalau tidak lulus kursus perkahwinan, supaya ngerti dia. Jangankan kesepakatan model begini, kesepakatan bang, masalah makan, minum, rumah, sekolah anak, aku nanggung semua. Ya nggak apa-apa. Orang dia cinta, orang dia sayang, nggak masalah. Tapi suaminya mesti paham bahwa sebetulnya istriku ini sedang melaksanakan yang sebenarnya porsi saya. Dan si istri juga tahu bahwa yang kuberikan ini adalah bentuk sukarela. Intinya adalah fikih nafkah. Kalau dia paham fikih nafkah, suami akan menjadi merasa bersyukur, istri mengerti bahwa dia sedang menolong suaminya. Komunikasi mereka baik. Ini tentang bagi-bagi tugas, kapling-kaplingan tadi. Kemudian tentang seorang istri menggunakan gajinya, hasil sawitnya, duit kos-kosan yang punya dia, emas pemberian bapaknya, diam-diam dibuatnya untuk sesuatu tanpa dia bicarakan kepada suami. Orang yang paling dekat dengan kita itu kan suami. Saya, orang yang paling dekat dengan saya, ya istri saya. Sedangkan untuk mengambil satu keputusan pun saya mesti bicara dengan tim. Tim Jakarta Ustadz Qurtubi, tim Medan Ustadz Iqbal Sauki, tim Aceh Ustadz Nazar. Kok bisa-bisanya ada orang yang sekasur, sebantal, setempat tidur dengan kita? Berarti ada problem, berarti ada masalah. Kok enggak kita ambil pendapat dia? Nah, si suami pun ketika diminta pendapatnya, dia mesti paham, sebetulnya istriku ini hanya nanya aja. Dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak sesuai dengan agama, kasih tahu. Ini investasinya bodong ini. Memang duit ini duit kamu. Tapi nanti kalau kamu tertipu, saya nggak sampai hati. Sedang orang lain aja saya larang, apalagi kamu. Jadi suami sebagai mustasyar, sebagai orang bertukar pikiran, sebagai konsultan, sebagai orang yang diminta pendapatnya, bukan persetujuannya. Suami pun nggak boleh kegeeran. Nah itu. Intinya memang fikih nafkah. Memang udah tepat judul kita malam ini, fikih nafkah. Kalau ngerti dia, si suami ini ngerti tugas dan kewajibannya, si istri juga paham, jalan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Baik, Masya Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan tercerahkan, Ibu. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Saya persilakan Ibu Ria
dari Lebak, Banten. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Bang. Alhamdulillah, Pak Ustadz Afin, saya diberikan kesempatan untuk bertanya. Punten, Pak Ustadz, ini misalkan kalau suami sudah merasa memenuhi kebutuhan menafkahi secara finansial, tapi dia abai dengan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya seperti apa itu, Pak Ustadz? Dan bagaimana cara mengingatkannya seperti itu agar tidak menyakiti dan tidak jadi berantem gitu, Pak Ustadz? Dan apakah ada doa untuk melembutkan hati suami? Katanya kan kalau istri itu istri tahajud bisa, baca Al-Quran bisa, tapi kalau menyenangkan saat berhadapan dengan suami itu kan jarang. Nah, gimana bisa menyenangkan kalau ada nafkah yang tidak terpenuhi selain materi gitu, Pak Ustadz? Demikian, Pak Ustadz. Suami-suami ini dia mesti diberi pelajaran. Yang mengajar dia itu siapa? Yang mengajari dia adalah wali dari perempuan. Perempuan itu punya wali. Yang pertama ayah, yang kedua kakek, yang ketiga kakak laki-laki, yang keempat adik laki-laki, yang kelima kakak ayah, yang keenam adik ayah laki-laki. Seandainya tidak ada walinya, yatim piatu, korban tsunami dia, sebatang kara, fasultanu waliyun man la waliyalaha. Dia punya sultan, hakim, amirul mukminin, melindungi hak-hak dia. Perempuan itu dijaga dalam Islam. Maka suaminya itu dipanggil, wahai suami, wahai laki-laki. Mungkin karena udah terlalu lama kau nikah, kau lupa tanggung jawabmu. Kau mesti ngasih makan istrimu. Kau mesti ngasih pakaian dia. Kau mesti kasih dia pendidikan. Kau mesti kasih dia perhatian. Kasih dia nasihat. Kasih dia pelajaran. Makanya arisan-arisan keluarga, coba dimasukkan judul tentang hak dan kewajiban suami. Jangan sampai suami ini hanya memberikan makan, pakaian, tempat tinggal, lalu kemudian yang lain-lain dia abai. Dan istri tertekan. Dan laki-laki ketika dikasih nasihat yang bangkit adalah superior. Bahwa dia tidak pernah salah, bahwa dia hebat, apalagi kalau dia kaya, apalagi kalau dia punya jabatan. Tidak bisa begitu. Laki-laki ini mesti disadarkan. Dan ustadz-ustadz kalau ditanya, ya banyak-banyak berdoa. Doa itu betul. Tidak ada doa yang salah. Tapi Islam ini, Nabi tidak hanya mengajarkan doa, Nabi mengajarkan jihad. Nabi mengajarkan pendidikan. Orang-orang yang tidak sadar itu mesti disadarkan. Doa itu terakhir. Ada tawakal, ada ridho menerima takdir. Jadi kalau nyampaikan itu jangan puzzle-nya dipotong sehingga gambarnya tidak utuh. Saya mau ada hukum, ada tanggung jawab, ada reward, ada punishment, semuanya secara utuh disampaikan. Jadi sebagai suami kalau ada yang ngomong bapaknya, pamannya, abangnya, kakaknya, adiknya, segan dia. Segan dia macam-macam. Makanya sebagai laki-laki, sebagai ayah, sebagai kakek, sebagai abang, sebagai adik, sebagai paman, kalian punya anak, kalian punya cucu, kalian punya keponakan, kalian mesti ngomong. Jangan hanya sekedar datang, minum teh, foto-foto, selesai. Ngomong. Gimana rumah tangga kalian? Cerita. Kalau segan menggurui, seperti nggak ceramah, ya cerita. Cerita ada kawan bapak dulu, pejabat, orang kaya, sombong. Sekarang udah stroke, mau mati, bininya juga yang ngurus. Supaya orang ngambil pelajaran dari situ. Nah, setelah itu baru doa, sholat tahajud, zikir. Karena manusia ini kalau tidak diluruskan, dia selalu berpotensi untuk jahat. Siapapun orangnya. Kepala daerah, DPR, pejabat, penguasa, ustadz. Kalau dia tidak diluruskan dengan amar ma'ruf nahi mungkar,
dia akan selalu berpotensi untuk jahat manusia ini. Termasuklah suami-suami itu. Dia mesti diluruskan kalau dia salah. Kalau tidak nanti dia menjadi suami yang jahat. Dan kita berkontribusi terhadap kejahatan dia. Karena kita diam. Siapa yang teraniaya? Istrilah orang yang paling teraniaya. Demikian. Wallahu a'lam. Pak Ustaz. Afwan. Terima kasih, Ustaz. Barakallahu. Terima kasih Bu Ria dari Lebak, Banten. Masya Allah, Alhamdulillah, mudah-mudahan menjawab atas semua pertanyaannya. Satu lagi ya, dari tadi ibu-ibu semuanya. Kayaknya karena pembahasannya tentang nafkah laki-laki jadi yang ikhwan ini bapak-bapaknya minder mau nanya. Ibu-ibu semua yang bertanya. Saya persilakan Bapak Ridwan, ini ada satu ikhwan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustadz, apakah boleh kita memberikan nafkah itu kepada istri kurang gitu? Misalnya, tadi kan satu mood ya kalau bagi yang susah ekonominya gitu. Misalnya kita hanya memberikan 5 on. eh, Alasannya mungkin karena si istri 5 on saja sudah cukup gitu untuk 1 hari 1 malam. Atau mungkin karena ada keperluan si suami gitu untuk beli satu dan lain hal gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, apakah boleh membaca Al-Quran tanpa menggunakan mad gitu? Atau misalnya dua harkat untuk mad ini tidak dibaca gitu Ustaz. Soalnya di tempat saya Imam Tarawih kalau baca Al-Fatihah itu tidak menggunakan mad gitu. Sekian Ustaz, terima kasih. Walau akalat ma'ahu, kalau seorang istri itu makan dengan suaminya, alal adati, seperti makannya normal biasa. Suaminya bawa nasi bungkus, makan dia. Istrinya ikut makan. Saqatat nafaqatuha, maka sudah gugur kewajiban suami untuk memberi nafkah ke dia. Karena udah ikut makan sama dia. Pas sarapan pagi, Dek, ini ada soto. Pas makan siang, Dek, ini ada nasi padang. Pas makan malam, Dek, ini ada nasi goreng. Enggak ada hari itu dikasihnya 1 mud. Batas minimal orang susah. Saqatat, maka gugur kewajiban nafaqatuha, nafkah istri. Itu jawaban untuk yang pertama. Yang kedua, tentang membaca Al-Fatihah matnya kacau. Tolong kasih saya contoh bunyi Al-Fatihahnya itu. Macam mana bunyi Al-Fatihahnya? Contohkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebih Ustaz seperti itu. Bacaan Al-Fatihah itu ada bacaan cepat, ada bacaan pelan. Jadi ada orang membaca Al-Fatihah 1 nafas atau 2 nafas, tapi masih masuk dalam kadar yang benar menurut tajwid, maka bacaannya tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu masih dalam kadar benar dalam bacaan Al-Fatihah. Tapi kalau lebih cepat daripada itu sampai yang beberapa contoh yang viral itu tidak benar Al-Fatihahnya. Makanya saya minta dengar macam mana bunyinya. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah
sholat orang kalau Fatihahnya tidak benar, karena Al-Fatihah adalah rukun sholat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Terakhir, Bapak Solehudin dari Papua. Silakan Bapak, sampaikan pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insyaallah, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Alfian atas kesempatan yang diberikan. Izin bertanya Ustaz terkait penjelasan tadi, bahwasannya kalau kita mau mengetahui kadar kemampuannya itu kita lihat pada saat azan subuh. Ini mohon izin Ustaz, saya agak bingung ini penjelasannya, mohon diulang kembali Ustaz. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Solehudin jam 12 siang berhasil menjual sagu 2 ton. Jam 12 siang. Waktu subuh, Bapak Solehudin belum ada kabar bahwa sagu laku hari itu. Pagi itu Bapak Solehudin dalam keadaan kesulitan. Sekarang saya tanya, hari itu Bapak Solehudin wajib memberi 2 mud, 1 mud atau 1,5? Dalam kondisi yang belum ada penghasilan Ustaz. Saya ulang. Jam 12 siang Bapak Solehudin laku sagunya 2 ton. Yang selama ini ada di kolam. Tiba-tiba datang orang dari Jakarta nyari sagu. Subuh tadi Pak Solehudin termasuk orang yang sulit ekonomi. Lalu kemudian hari itu Pak Solehudin termasuk orang yang memberi nafkah wajib 1 mud, 2 mud atau 1,5? 2 mud Ustaz, karena sudah laku sebelumnya 2 ton. Kenapa 2 mud? Karena sebelumnya di hari sebelumnya sudah laku 2 ton Ustaz. Di siangnya, maksudnya siang hari sebelum subuh itu. Sudah laku 2 ton, jadi ada simpanan begitu Ustaz. Pada tanggal 26 Agustus, hari ini, 26 Agustus hari ini, Ya, Ustaz. jam 12 siang tadi, ada orang membeli sagu 2 ton. Jam 12 siang tadi. Baru dapat transfer. Subuh tadi, waktu azan subuh, Pak Solehudin termasuk orang yang sulit karena sagunya tak laku. Nah, pertanyaan saya, pada tanggal 26 Agustus, itu wajib memberikan 2 mud, 1 mud atau 1,5? 1 mud Ustaz. Karena sagunya belum laku begitu Ustaz. Dasar 1 mudnya mana? Apa? Kalau saya pahami tadi kan sagunya nanti laku di jam 12 siang begitu Ustaz, di tanggal 26. Sementara di tanggal 26 itu belum ada gambaran begitu Ustaz. Subuh itu dia masuk golongan tidak mampu. Iya, tidak mampu. Maka dia bayar 1 mud. Iya, kurang Pak- lebih begitu Ustaz. Pak Solehudin menjawab pertanyaan Pak Solehudin sendiri. Alhamdulillah, terjawab. Ya. Siap Ustaz, siap. Siap Ustaz. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berinteraksi, berdiskusi pada malam hari ini. Saya mohon maaf untuk Bapak Ibu yang belum dapat kesempatan, ya. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa kembali berdialog, berdiskusi bersama guru kita ya.
Sebelum kita mendengarkan closing statement dari guru kita dan juga kita akhiri dengan doa bersama, saya izin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk terlibat dengan peluang kebaikan, peluang amal soleh. Kita sedang membangun asrama pondok pesantren eh, Pondok Pesantren Az-Zahra, Bapak Ibu, di Rimbu Panjang, ya. Insya Allah semua rangkaian ini masih terus berjalan, ya. Pembangunan masih terus berjalan. Bagi Bapak Ibu yang ingin kontribusi dengan nominal terbaiknya, bisa klik di sidak.id garis miring UAS. Sidak.id garis miring UAS. Bapak Ibu, saya izin melampirkan linknya di kolom komentar, ya. Saya izin melampirkan linknya di kolom komentar. Nah, itu dia. Itu linknya. Sidak.id garis miring UAS. Berwakaf bangun pondok pesantren Az-Zahra bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Baik, langsung saja kita dengarkan closing statement dari guru kita atas materi kita pada malam hari ini dan juga mungkin ditutup dengan doa bersama. Tafadhol Ustaz. Sebelum panjat pinang, mesti tahu dulu aturan supaya tidak berkelahi dengan kelompok lain. Sebelum tarik tambang, mesti fahami dulu aturan tarik tambang supaya jangan terjadi miskomunikasi. Maka suami mesti tahu apa kewajiban dia, apa yang mesti dia berikan, supaya jangan sampai yang diberikan istri itu disangkanya kewajiban istri, padahal itu adalah sedekah istri. Akhirnya dia membenci istrinya karena tidak menunaikan kewajiban, padahal istrinya tidak bersedekah. Orang tidak bersedekah enggak apa-apa, enggak ada hukum apa-apa bagi orang yang tidak bersedekah. Satu kali lintasan dalam pikiran kita asumsi, dua kali dia menjadi kebenaran, tiga kali menjadi pembenaran. Maka suami-suami jangan malu untuk belajar. Ustadz-ustadz, luruskan suami-suami yang salah. Keluarga sebagai abang, sebagai adik, sebagai ayah, sebagai kakek, sebagai paman, jangan biarkan anakmu, cucumu, keponakanmu teraniaya. Panggil laki-laki itu, ajari dia. Mungkin dulu ayahnya tidak mengajar dia, emaknya tidak mengajar dia sehingga dia menjadi suami yang kurang ajar. Jangan biarkan anak perempuanmu, kakak perempuanmu, keponakan perempuanmu teraniaya. Maka berikanlah dia pendidikan yang baik. Itu lebih bermanfaat daripada ceramah tabligh akbar. Banyak laki-laki yang suka ikut pengajian tapi dia tidak mengerti apa kewajibannya. Kita punya anak, bisa jadi anak kita menjadi korban. Mudah-mudahan kita sudah menyelamatkan orang dari perbuatan zalim dan menyelamatkan orang yang teraniaya. Unsur akhaka, tolong saudaraku, tolong saudaramu zaliman yang berbuat zalim, atau mazluman atau yang terzalimi. Kalau yang terzalimi kami bisa nolongnya, kalau yang berzalim mana? Tahan tangannya. Jangan sampai dia menganiaya karena dia merasa benar. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.